Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Lia Pradita. Saya mahasiswi Universitas Negeri Medan, Program Studi Pendidikan Akuntansi Stambuk 2021. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai bagaimana cara membeli saham di aplikasi TradeMotion dan cara menganalisis saham, baik itu dari analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses perkembangan harga saham dari saham yang telah saya beli sebelumnya. Keep on watching guys. Untuk proses pembelian saham, pertama-tama kita harus membuka aplikasi TradeMotion yang ada di HP kita. Setelah terbuka, klik all menu pada pojok kiri bawah. Scroll ke bawah dan klik kolom buy. Ketik kode emiten perusahaan yang akan diinvestasikan. Pada kolom buy quantity, ketik berapa lot yang akan dibeli. Saya akan beli 1, jadi saya ketik angka 1. Ketik nomor PIN pada kolom di atas. Klik confirm buy. Kemudian klik confirm. Nah, proses pembelian saham sudah berhasil ya. Untuk melihat saham yang sudah kita beli, klik garis 3 pada pojok kanan atas, pilih portofolio. Ketik kembali nomor PIN pada kolom di atas. Nah, di sini sudah kelihatan ya saham Campina yang sudah berhasil kita beli. Untuk melihat apakah saham yang kita beli itu mengalami keuntungan atau kerugian, maka kita dapat melihatnya dari menu portofolio. Kolom average menunjukkan harga saham per lotnya pada saat kita beli, dan kolom last itu menunjukkan harga saham pada hari ini. Selanjutnya kita geser ke kanan. Nah, di sini karena angkanya merah berarti saya mengalami kerugian sebesar 10,43% karena sahamnya lagi turun. Kemudian untuk melihat perkembangan harga saham dari waktu ke waktu, kita bisa klik sahamnya, kita klik Campina, kemudian kita geser ke kanan dan klik kolom daily histories. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, jadi kemarin kan saya membeli sahamnya pada tanggal 24 April. Jadi kita lihat dari tanggal 24 April. Kita bisa melihat dari waktu ke waktu bahwa saham ini mengalami pergerakan naik maupun turun. Jika berwarna hijau dia mengalami kenaikan, dan jika berwarna merah dia mengalami penurunan. Seperti biasa, jika terdapat kenaikan atau penurunan harga saham ini merupakan hal yang sangat wajar. Namun kita lihat pada tanggal 11 Juni, harga saham turun drastis sebesar 23,32%, dari yang semula harganya 386 per lot turun menjadi 296. Kemudian pada tanggal 12 Juninya juga begitu, harga sahamnya turun drastis sebesar 23,65%, yang sebelumnya 296 per lot menjadi 226 per lot. Namun pada tanggal 13 Juni saham kembali mengalami kenaikan sebesar 24,78%, yang semula 226 per lot menjadi 282 per lot. Kemudian pada tanggal 14 Juni juga mengalami kenaikan sebesar 24,82%, yang semula 282 per lot menjadi 352 per lot. Nah, berdasarkan perkembangan harga saham yang telah saya tampilkan sebelumnya, maka dapat kita ketahui bahwa pergerakan harga saham yang naik dan turun ini merupakan hal yang sangat wajar. Namun, yang menjadi perhatian adalah turunnya harga saham Campina secara drastis selama 2 hari berturut-turut pada tanggal 11 dan 12 Juni. Bahkan, Campina ini masuk ke dalam kategori
Unusual Market Activity atau UMA dari BEI. Nah, UMA ini merupakan penurunan harga saham di luar kebiasaan. Jadi, alasan mengapa harga saham Campina ini turun secara drastis yaitu karena adanya for sale atas transaksi margin akibat penurunan harga saham aset lainnya dari pemegang saham. Nah, jadi pemegang saham di sini itu bukan pengendali melainkan free float-nya dari publik. Selain itu, pemicu dari turunnya harga saham Campina ini yaitu karena pergerakan IHSG yang melemah. Campina juga mencatat kinerja yang kurang bagus sepanjang kuartal pertama tahun 2024. Jadi perusahaan ini mencatat penurunan pendapatan sebesar 4,91% sebesar 256,84 miliar. Selain itu penurunan laba bersih sebesar 42% menjadi 19,66 miliar. Nah, jadi penurunan laba bersih ini karena adanya beban operasional yang meningkat. Hal yang mendorong beban operasional meningkat ini antara lain ada beban promosi, beban pemasaran, beban advertensi, dan beban bad stock. Nah, apalagi sekarang kan produk Campina itu banyak pesaingnya, contohnya seperti Ice, kemudian ada Glico, dan juga Joyday. Nah, jadi ketika perusahaan ini sudah melakukan peningkatan dari promosi maupun juga dari pemasaran, namun belum mampu untuk mendorong pendapatan sehingga berujung jadi beban yang besar untuk perusahaan. Nah, jadi setelah adanya penurunan harga saham selama 2 hari kemarin, sekarang harga saham Campina mulai naik kembali, namun bukan berarti selanjutnya harga saham bisa naik lagi karena ini merupakan normalisasi karena adanya for sale sebelumnya. Apalagi dalam waktu beberapa hari ke depan, mungkin tanggal 25 Juni itu Campina rencananya akan melakukan rapat umum pemegang saham dan ada potensi untuk mengumumkan dividen. Nah, jadi teman-teman, kondisi pasar saham memang tidak selalu baik. Jadi gejolak naik turunnya harga saham ini merupakan hal yang sangat wajar. Jadi untuk menghadapi situasi tersebut, kita harus bersikap tenang dan sabar. Kita harus terus belajar dan menambah ilmu untuk membaca pasar. Jadi dengan perencanaan yang matang dan tepat, kita dapat memanfaatkan kesempatan dan meraih surplus. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Thank you and see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know my name to you.